Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Oke, silahkan dimulai dari yang materi pertama. Kenalkan, nama saya Angelin Kalisa Betis dengan NIM 142 2303054. Di sini saya berkesempatan untuk membawakan materi konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Hildan Fauzan dengan NIM akhir 365. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi Pancasila di era globalisasi. Perkenalkan, nama saya Alia Rimastiawati, NIM akhir 366. Saya akan menjelaskan mengenai warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Kenalkan, nama saya Aben Nugraha dengan NIM akhir 343. Di sini saya menjelaskan tentang ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara. Perkenalkan, nama saya Azahra Salsabila dengan NIM akhir 339. Di sini saya menjelaskan materi tentang sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Kenalkan, nama saya Niken Hidayati dengan NIM akhir 333. Saya akan menjelaskan mengenai sumber sosiologis dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Hasya Pramanca dengan NIM 370 akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Sarah Nawasari dengan NIM akhir 341. Di sini saya berkesempatan untuk membawakan materi dengan judul Hakikat dan Esensi Pancasila sebagai Ideologi Negara. Perkenalkan, saya Jana Arfiana dengan NIM akhir 364. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelin Kalisa Beatrice dengan NIM 142 2303054. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini saya akan membahas makna dari kata per katanya dulu. Yang pertama itu adalah Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila itu artinya dasar, prinsip, atau asas. Jadi bisa dimaksudkan di sini Pancasila itu adalah 5 sila, 5 aturan dasar, 5 aturan tingkah laku yang baik. Atau 5 batu sendi, sila juga berarti batu sendi. Itu yang dikenal pada zaman dahulu. Lalu selanjutnya ada kata ideologi. Kata ideologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea sendiri itu artinya konsep, gagasan, pemikiran dasar tentang cita-cita, dan logos itu artinya ilmu. Jadi ideologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan, pemikiran yang mendasar, atau cita-cita yang mendasar yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup baik individu, kelompok sosial masyarakat, maupun suatu bangsa. Jadi, ideologi juga dikenal sebagai konsep pemikiran tentang cita-cita. Atau kalau menurut Antonio de Stud de Tracy, dia bilang ideologi itu adalah ilmu tentang ide-ide atau the science of idea. Dan selanjutnya yaitu negara. Negara sendiri adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh manusia-manusia, baik sebagai individu atau kelompok, yang di dalamnya ada tata pemerintahan dan aturan yang mengatur warga negara, serta jalani pemerintahan. Dan aturan ini bersifatnya mengikat. Lalu di sini pada saat kita membahas manusia sebagai makhluk monopluralis, atau ya manusia hakikatnya atau kodratnya itu makhluk monopluralis. Mono yang artinya tunggal dan plural yang artinya jamak. Artinya manusia sebagai makhluk individu, dia juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu, maka di dalam dirinya pasti ada yang disebut dengan ideologi, yaitu cita-cita. Setiap individu punya cita-cita, konsep, gagasan dasar dalam pribadinya yang dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupannya. Demikian pula kelompok sosial atau kelompok masyarakat atau organisasi sosial itu pasti berlandaskan pada sebuah ideologi.
Contohnya seperti saya sendiri, saya mengikuti organisasi ISR, yaitu Interdisciplinary Scientific Research di UPN Veteran Yogyakarta. Organisasi ini punya landasan. Landasan kenapa organisasi ini berdiri, yaitu mereka mempunyai cita-cita untuk mengamalkan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu mereka berfokus pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pastinya organisasi ini melakukan banyak upaya untuk mengaktualisasikan atau mewujudkan cita-citanya tersebut. Contohnya mereka membantu sebuah desa untuk mengelola desa tersebut menjadi pusat jamu. Mereka punya proyek PKK Ormawa, di mana mereka mengelola desa agar itu tuh jadi produsen utama untuk produk jamu. Itu salah satu contohnya. Jadi, pada saat manusia sebagai makhluk sosial, maka dia sebagai individu harus mengikuti ideologi yang menjadi ideologi kelompok sosial tersebut. Atau dalam konteks yang besar, kita berbicara mengenai manusia sebagai bangsa, manusia individu itu sebagai bangsa, maka ideologinya harus mengikuti yang menjadi ideologi atau dasar ideologi bangsa tersebut. Dalam hal ini, kalau kita hidup di negara Indonesia, kita sebagai bagian dari bangsa ini, pasti ideologi kita mengikuti bangsa tersebut, yaitu ideologi Pancasila. Dan Pancasila sendiri ini berasal dari nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, seperti nilai budaya, agama, itu terdapat di dalam masyarakat zaman dahulu. Contohnya budaya gotong royong, terus nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemanusiaan, terus percaya bahwa ada kekuatan alam semesta, itu adalah nilai-nilai yang sudah ada pada masyarakat Nusantara pada saat itu. Jadi, jauh sebelum proklamasi nilai-nilai dasar Pancasila itu sudah ada. Itu masyarakat Nusantara pada waktu itu. Yang nantinya nilai-nilai ini kemudian diambil oleh Muhyamin, lalu diusulkan kepada Soekarno untuk dijadikan sebagai dasar menyusun atau merumuskan ideologi Pancasila. Jadi itulah arti ideologi, maka ideologi ini kemudian karena sifatnya yang mendasar, dijadikan pedoman kehidupan bagi individu ataupun kelompok sosial maupun suatu bangsa. Untuk mewujudkan apa yang akan dicapai dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kiranya sekian dari saya mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dalam konteks globalisasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa globalisasi itu mempengaruhi tatanan dalam skala internasional, khususnya dalam negara-negara, dan pengaruhnya itu secara langsung. Untuk jika dibiarkan itu bisa mempengaruhi kehidupan bisa merusak kehidupan nasional, politik maupun mental bangsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia agar bisa mempertahankan nilai-nilai ideologi kita yaitu mempertahankannya adalah dengan membekali diri kita dengan segenap hati dan jiwa agar tetap cinta terhadap tanah air Indonesia, yaitu dengan semisal memperingati hari-hari nasional seperti Hari Kemerdekaan Indonesia, terus Hari Sumpah Pemuda, terus Hari Kesaktian Pancasila, agar di hati kita itu bisa tumbuh rasa bela negara dalam diri kita, seolah-olah seperti NKRI itu menyatu dalam diri kita, sehingga kita bisa benar-benar menjaga NKRI itu dengan setulus hati dan ikhlas, seperti kita menyayangi, menjaga, merawat tubuh kita sendiri. Seperti itulah kira-kira analoginya. Selain itu, ada juga upaya yang lain untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yaitu yang pertama adalah melalui pendekatan budaya. Yang contohnya saya contohkan langsung, pemerintah memberikan fasilitas atau pos-pos budaya dalam rangka melestarikan dan juga mengembangkan nilai lokal budaya di masyarakat. Yang kedua adalah internalisasi di semua sektor pendidikan, yaitu adalah penguatan pendidikan Pancasila di semua
pendidikan untuk generasi muda kita agar senantiasa selalu mempertahankan rasa bela negara dalam diri mereka. Yang ketiga adalah penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini maksudnya pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak tertentu yang melanggar nilai-nilai Pancasila tanpa pandang bulu terhadap siapa pelakunya. Yang kira-kira seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi di dunia. Pada bagian ini, ada unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi komunis yang tidak sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme yang tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai sistem perekonomian negara itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dari dampak yang dirasakan dari kapitalisme adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah fenomena di mana individu atau kelompok cenderung lebih memprioritaskan untuk mengkonsumsi barang-barang yang dapat memenuhi keinginan materi mereka dan seringkali melampaui dari kebutuhan dasar. Contoh gaya hidupnya adalah mengkoleksi barang mewah seharga ratusan juta atau memberi ponsel keluaran terbaru dengan harga puluhan juta. Untuk mengatasi hal tersebut, yaitu memiliki kesadaran diri untuk tidak menggunakan uang pada barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, mulai hidup minimalis dan membeli apa yang diperlukan saja, dan komitmen kepada diri sendiri agar tidak terpengaruh dengan tren. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi pedoman untuk kehidupan bernegara setiap masyarakat. Selain unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila, ada juga unsur-unsur penting dalam kehidupan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, yaitu yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing atau tidak diskriminasi. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar di dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan juga perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma pada umumnya. Contohnya adalah terorisme dan juga narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme, yang pertama adalah rasa takut dan cemas akan yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan negara dan juga masyarakat. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologi yang dapat mengancam desintegrasi bangsa. Yang ketiga, aksi terorisme yang menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia. Berikutnya adalah narkoba. Lingkup pertemanan generasi muda yang luas menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Tidak sedikit ditemukan bahwa generasi muda mulai menggunakan narkoba karena mengikuti teman-temannya atau terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Untuk dampak ekonomi dan masa depan bangsa, penyalahgunaan narkoba ini dapat merusak hubungan sosial dan juga akan mempengaruhi kinerja juga produktivitas dari seseorang, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Hal tersebut memberikan dampak negatif kepada ekonomi dan juga masa depan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Selain warga negara, penyelenggaraan negara juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ideologi Pancasila secara konsisten. Bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan orientasi dari kehidupan konstitusional. Artinya, Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga peraturan daerah. Selanjutnya, aktualisasi 5 sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki tujuan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi beragama.
sehingga negara menjamin adanya kebebasan beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan jaminan atas hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak kesetaraan di depan hukum, dan lain-lain, yang menjadi tolak ukur solidaritas suatu bangsa. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, bahwa rasa cinta pada bangsa diimplementasikan dalam wujud membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan. Tanpa adanya persatuan, akan terjadi perpecahan yang disebut homo homini lupus, bahwa manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Selain itu, makna persatuan telah dituangkan dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Dan yang terakhir, yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Selain itu juga, negara harus menjamin kemakmuran rakyatnya, dan negara juga berupaya untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini, saya akan menjelaskan terkait sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, apa sih historis itu? Historis ini merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau, atau bisa disebut juga sebagai sejarah. Nah, kita akan menelusuri sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan para penyelenggara yang berkuasa dalam sejarah Indonesia. Dimulai pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Pada tahun 1945 sampai 1950, kita menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun sistem ini tidak dapat diwujudkan atau diteruskan karena kekuasaan presiden cenderung otoriter. Pada tahun 1950 sampai 1959 terjadi percampuran ideologi antara ideologi Pancasila dan juga ideologi liberal, sehingga terpengaruh atau berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan pada saat itu. Kemudian dalam kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno menggunakan konsep ideologi Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan juga komunis sebagai landasan politik dalam pemerintahan pada saat itu. Berlanjut pada pemerintahan Soeharto, pada masa ini diawali dengan adanya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Kemudian menjadi landasan sebagai adanya program P4. Kemudian secara berkelanjutan, Pancasila menjadi asas organisasi politik dan juga organisasi masyarakat. Lanjut pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa ini terdapat penghapusan P4 serta Pancasila tidak dijadikan sebagai prioritas. Hal ini karena terdapat masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri yang terdapat di masa pemerintahan B.J. Habibie, serta penghapusan BP7 yaitu Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila yang bertanggung jawab sebagai lembaga yang melakukan penataran terhadap P4 sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999. Kemudian masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, lebih dominannya adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.
Juga di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, agama Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk melakukan peribadatannya. Masa pemerintahan Megawati. Pada masa pemerintahan Megawati ini, kedudukan Pancasila sebagai ideologi kian melemah karena pemerintahannya menitikberatkan kepada ekonomi. Kemudian, posisi pendidikan Pancasila juga kian melemah karena mata pelajaran ini tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang persekolahan. Selanjutnya, masa pemerintah SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan ini, Pancasila tidak dianggap penting sebagai ideologi bangsa karena belum adanya lembaga yang mengawal Pancasila sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999. Namun pada akhir periode SBY, beliau menandatangani undang-undang yang berisi tentang diwajibkannya pendidikan Pancasila pada mata kuliah di jenjang perkuliahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikentri Hidayati dengan NIM akhir 333. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini kita dapat mengambil kata dasarnya yaitu sosiologi, yang berarti ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi di sini kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara dapat kita ambil dari kehidupan kita di masyarakat Indonesia. Nah, unsur-unsur sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara terdapat dalam 5 sila di Pancasila. Nah, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang berasal dari kata dasar Tuhan, yang berarti kita dapat mewujudkannya melalui kepercayaan dan keyakinan kita terhadap adanya kekuatan gaib ataupun kepercayaan dan keyakinan kita terhadap adanya Tuhan di alam semesta ini. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang berasal dari kata dasar manusia, yang dapat kita wujudkan melalui sikap saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain atau kita tidak boleh sewenang-wenang. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang berasal dari kata dasar satu, yang di sini kita harus bersatu. Jadi kita di sini harus menanamkan sikap solidaritas, setia kawan, cinta tanah air yang dapat kita wujudkan melalui menggunakan barang-barang dalam negeri. Nah, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasal dari kata dasar rakyat. Di sini kita harus menerapkan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari kata dasar adil. Jadi di sini kita harus adil terhadap sesama manusia, dan di sini kita dapat mewujudkannya dengan cara sikap saling tolong menolong, dan kita tidak boleh bergaya hidup yang hedon lah. Jadi kita di sini harus menerapkan gaya hidup sederhana. Nah, yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini kita dapat melihat dari keadaan politik yang ada di Indonesia. Nah, unsur-unsur politis Pancasila sebagai ideologi negara dapat kita lihat juga dari sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dapat kita wujudkan dengan cara semangat toleransi antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa agama di Indonesia ini sangat beragam, jadi kita harus menghormati agama lain ataupun menghormati umat yang sesama agama kita agar tidak terjadi perselisihan ataupun pertengkaran. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita dapat mewujudkan melalui menghargai dan menghormati adanya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi kita di sini tidak boleh sewenang-wenang karena
setiap manusia mempunyai hak asasi manusia masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini kita dapat mewujudkannya dengan cara mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan ataupun kelompok, yang termasuk juga yaitu kepentingan partai. Nah, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Di sini kita dapat mewujudkannya melalui mendahulukan pengambilan keputusan melalui musyawarah daripada voting. Nah, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita dapat mewujudkannya dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, karena seperti yang kita ketahui bahwa penyalahgunaan kekuasaan ini dapat memicu faktor korupsi. Nah, yang kita ketahui juga kalau korupsi itu kita mengambil hak orang lain sehingga kita tidak berperilaku adil, kita menggunakan apa yang seharusnya tidak kita pakai, sehingga kita harus menghindari sikap menyalahgunakan kekuasaan. Sekian dan terima kasih. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam bangsa Indonesia ini mengalami pasang surut. Yang pertama pada masa era Presiden Soekarno. Seperti kita ketahui bersama, Presiden Soekarno merupakan perumus Pancasila yang pastinya sudah mengetahui tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanannya, Presiden Soekarno mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunis yang Presiden Soekarno bawa dalam konsep Nasakomnya. Kemudian pada masa era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara diletakkan sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan P4 atau yang dikenal dengan Pedoman Penghayatan dan Penerapan Pancasila. Pada masa era Soeharto ini, Pancasila sebagai ideologi tunggal bagi organisasi masyarakat dan partai organisasi politik pada masa saat itu. Kemudian pada masa era reformasi, ideologi Pancasila mengalami pasang surut yang ditandai enggannya para penyelenggara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada penghapusan Pancasila dalam kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran kembali dengan memasukkan Pancasila di kurikulum perguruan tinggi. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini tantangannya ada dua macam, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama, yang eksternal adalah pertama pertarungan ideologi antar negara-negara superpower, di mana yaitu Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya dan Soviet dengan ideologi komunis. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya ideologi-ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Dan yang terakhir, meningkatnya kebutuhan dunia akibat pertambahan dan kemajuan teknologi, sehingga ini menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Kemudian tantangan dari internal yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa karena melahirkan kebijakan politik yang berorientasi kepada kepentingan golongan atau kepentingan partai, sehingga ideologi Pancasila ini semakin terabaikan. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nawangsari dengan NIM 142 230 341 dari kelas EAH.
Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya sudah dijelaskan tadi apa itu ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea sendiri mengandung arti yaitu suatu konsep tentang gagasan pemikiran dasar suatu cita-cita. Kemudian logos yaitu ilmu. Jadi ideologi merupakan konsep yang mempelajari tentang gagasan pemikiran dasar atau cita-cita yang dijadikan pedoman oleh suatu kelompok manusia atau bangsa manusia sebagai makhluk pluralis. Nah, ideologi ini sangat penting. Kenapa penting? Karena menjadi dasar yang diyakini nilai-nilainya, dasarnya, dan keyakinannya. Kemudian yang kedua juga ideologi ini dijadikan sebuah syarat mutlak untuk mendirikan sebuah negara. Kemudian selanjutnya ada beberapa alasan mengapa Pancasila dipilih sebagai ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, nilai falsafah yang mendasar dan rasional. Kemudian yang kedua, teruji kokoh sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah mampu mengkoordinir berbagai kepentingan masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja masuk pada poin pokok pertama, yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini hakikat Pancasila sebagai ideologi negara akan dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu ada dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Yang pertama ada dimensi realitas. Di sini Pancasila mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berasal dari nilai-nilai yang sudah ada dan telah diakui di masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ada dimensi idealitas. Dimensi ini merujuk pada harapan atau cita-cita bangsa yang akan dicapai oleh masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Artinya Pancasila bersifat fleksibel. Fleksibel di sini yaitu Pancasila dapat mengalami pengembangan dasar-dasar barunya oleh perkembangan sesuai zaman. Jadi Pancasila ini bukan sebuah doktrin yang kaku, namun bisa berkembang sesuai perkembangan zaman. Baik, langsung saja memasuki poin materi yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Jadi di sini Pancasila harus menjadi pedoman bertingkah laku dan menjadi panduan moral bagi warga negaranya. Contohnya yaitu terhindarnya kita dari penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua ada penolakan terhadap pertentangan Pancasila. Jadi semua hal yang kita lakukan harus sesuai dengan Pancasila dan sila-silanya. Contohnya yaitu mencegah teroris. Karena perilaku tindakan teroris ini sangat merugikan juga dan sangat bertentangan dengan Pancasila, terutama sila persatuan atau ketiga dan sila kelima keadilan sosial. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rangkuman dari materi kelompok kami. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi merupakan hal yang penting karena bermakna sebagai kumpulan gagasan, nilai, dan kepercayaan yang dapat mengatur tingkah laku warga negara demi mencapai tujuan hidup bersama. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar ancaman seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan terorisme dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang terkandung nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan. Dari sini dapat diartikan bahwa ideologi merupakan pedoman hidup bagi masyarakatnya. Sama halnya dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, yang berarti pedoman kehidupan bernegara bagi setiap masyarakat yang ada di tanah air.
Pancasila sebagai ideologi negara merupakan penuntun bagi negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Namun, Pancasila sebagai ideologi negara tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak mau menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, cita-cita negara tidak akan terwujud jika masyarakat tidak mau melakukan usaha-usaha yang sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada banyak salah dan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.